Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu ataupun nikmat hidayah, di mana di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang masih menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah dan mewafatkan kita di atas hidayah dan menerima semua amal ibadah kita. Para jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang termulia di antara hari-hari yang ada di dalam satu tahun. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengatakan, afdalul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qar. Hari yang paling afdal di sisi Allah adalah hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa bainal jamarat fil hajjatil lati hajja. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di antara jamarah atau lempar jumrah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji di haji beliau yang terakhir. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ayyu yaumin hada? Tahukah kalian hari apa ini? Maka para sahabat mengatakan, yaumun nahri, ini adalah hari penyembelihan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza yaumul hajjil akbar, ini adalah hari haji yang akbar, haji yang besar, yaitu hari raya Idul Adha. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ada banyak sekali syiar-syiar tauhid yang apabila seorang muslim merenungkan tentang amalan-amalan yang disyariatkan di hari raya Idul Adha ini, maka tentu hatinya akan senantiasa bergantung kepada Allah. Dia akan senantiasa bertauhid kepada Allah, senantiasa menyerahkan ibadahnya kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Di antara amalan-amalan yang kita kerjakan di hari raya Idul Adha adalah bertakbir. Sebagaimana tadi kita mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila seorang muslim merenungkan tentang makna yang terkandung di dalam kalimat takbir ini, sungguh luar biasa, akan tertanam tauhid di dalam dadanya. Allahu Akbar, kata para ulama, Allahu Akbar wa a'zam min kulli syai'. Allah lah yang paling besar dan yang paling agung dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir, membesarkan Dia.
Sebagaimana dalam surah Al-Muddathir, Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Rabbmulah hendaklah engkau bertakbir. Demikian juga yang berkaitan dengan Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging kurban kalian, darah-darah yang mengalir dari kurban kalian tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Demikian Allah tundukkan hewan-hewan ternak tersebut litukabbirullah, agar kalian bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, dan beritakan gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam kalimat takbir ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang merenungkan tentang kalimat tauhid, maka dia akan menolak, dia akan menganggap batil semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Entah yang disembah adalah para nabi, atau yang disembah adalah para wali, atau yang disembah adalah jin-jin, atau tempat-tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, atau berhala-berhala. Semuanya akan dia tolak, semuanya akan dia yakini sebagai sesembahan yang batil. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Kata Allah, yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka wajib dalam diri seorang muslim meyakini batilnya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa apa yang disembah oleh orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala itu juga sesembahan yang benar, itu juga sesembahan yang hak. Dalam rangka toleransi katanya. Toleransi bukan membenarkan, namun toleransi hanya sebatas membiarkan mereka melakukan peribadahan-peribadahan mereka. Namun dalam diri kita ada ketidakridhaan, ada keyakinan bahwa semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji Allah, kita meyakini bahwa segala pujian memang hanya layak hanya layak untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terpuji dari segala sisi. Dari zatnya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang tidak terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika ditimpa musibah, Nabi SAW masih tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua kondisi yang ada. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ada syariat salat Id. Ini menunjukkan tentang keagungan salat. Meskipun para ulama khilaf tentang hukum melaksanakan salat Id, ada yang mewajibkan dan ada pula yang sunnah. Namun yang kita perhatikan di sini adalah betapa agungnya perkara salat. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nabi SAW mengatakan, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir.
Para sahabat Nabi SAW, diantaranya Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, lam yakun ashabu Rasulillah SAW yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Kata Abdullah ibn Syaqiq, dahulu para sahabat Nabi SAW memandang bahwa tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan orangnya kufur kecuali salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, sebagian ulama tidak menghukuminya sebagai kafir keluar dari Islam. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghukumi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, karena meremehkan, maka dia dosa besar, bahkan lebih besar dosanya daripada berzina. Adapun Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau menghukumi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun karena malas, meskipun karena meremehkan, maka dihukumi oleh Imam Ahmad sebagai orang kafir. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Dan dari sini juga para ulama berbeda pendapat tentang hukum halalnya memakan daging sesembelihan dari tukang jagal yang tidak melaksanakan sholat. Berawal dari kafirkah orang yang meninggalkan sholat atau tidak, para ulama khilaf. Sebagian yang menganggap halalnya sesembelihan tukang jagal yang tidak melaksanakan sholat, dan sebagian yang lain tegas mengatakan tidak halal sesembelihan orang yang meninggalkan sholat karena dihukumi sebagai orang kafir. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para tukang jagal, bertakwalah kepada Allah. Anda sedang melaksanakan ibadah yang mulia di sisi Allah, yaitu kurban. Maka bertakwalah kepada Allah dengan Anda menjaga sholat. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah sholat-sholat yang 5 waktu dan sholat asar, dan tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan panitia-panitia kurban, hendaklah mereka memerintahkan para tukang-tukang jagal untuk berhenti sebelum datangnya waktu sholat. Perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat, ajak mereka untuk melaksanakan sholat. Maka ini merupakan kewajiban bagi para panitia-panitia kurban untuk menyeru manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya melaksanakan sholat. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara syiar tauhid yang ada pada hari raya Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan kurban. Betapa tidak, penyembelihan hewan kurban merupakan bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, kata Allah Azza wa Jalla, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dirikanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka menyembelih merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik akbar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah menjadi tradisi di negeri kita, apabila ada seseorang yang mau membangun bangunan, mau membangun proyek, maka dia harus mempersyaratkan menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada jin-jin penunggu, dipersembahkan kepada para leluhur katanya. Atau mungkin sebagian berbalut tradisi, kearifan lokal, melestarikan budaya Nusantara. Mereka melakukan sesembelihan kepada Nyi Roro Kidul. Mereka menyembelih kerbau, menyembelih sapi, kemudian mereka hanyutkan ke laut dengan alasan sedekah laut, sedekah bumi, dan yang lainnya. Padahal itu merupakan perbuatan syirik
tatkala seseorang menyembelih bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari raya Idul Adha, kita menyembelih hewan sesembelihan, maka kita deklarasikan bahwasanya yang kita sembelih ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian syaitan. Syaitan ingin untuk dipersembahkan sesembelihan kepadanya. Karena yang kita dapati, sebagian persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh para dukun-dukun, oleh para pembantu-pembantu syaitan, persyaratannya selalu menyembelih sesembelihan, selalu menyembelih seekor ayam, seekor sapi untuk sebagai sesajen katanya. Maka ketika hari ini kita menyembelih, kita persembahkan, kita umumkan, kita kumandangkan bahwa sesembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hari raya Idul Adha ini, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka haji yang mabrur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Pada tanggal ini, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah melakukan beberapa amalan-amalan ibadah yang sekali lagi itu syarat dan kental isinya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh jamaah haji di antaranya adalah yaitu mereka melakukan tawaf di Ka'bah. Tawaf 7 putaran merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ seorang yang tawaf dia meyakini bahwa yang sedang dia sembah bukanlah Ka'bah, namun yang dia sembah adalah pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falya'bud rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah kepada pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini bahwa ketika tawaf dia sedang beribadah menyembah kepada Ka'bah, maka itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ka'bah hanya sebatas menjalankan perintah kepada Allah, bukan menyembah Ka'bah. Demikian juga ketika seorang ketawaf mencium Hajar Aswad, dia harus meyakini bahwa mencium Hajar Aswad hanya sebatas menjalankan perintah, hanya sebatas meniru tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dia meyakini Ka'bah apabila dicium bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Ketika Ka'bah dicium, orang yang miskin bisa menjadi kaya, orang yang tua bisa menjadi muda, yang sakit bisa menjadi sembuh. Ini keyakinan-keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tawaf dan beliau mencium Hajar Aswad, beliau lantang mengatakan, wallah innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, wahai Hajar Aswad, kau adalah batu hitam biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadaku, tidak pula bisa mendatangkan mudarat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan sudi menciummu. Ini disebabkan karena memang yang sedang dilakukan bukan dalam rangka meyakini Ka'bah bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Selesai tawaf, maka jamaah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan disunahkan ketika sholat tersebut membaca 2 surat yang lagi-lagi isinya berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rakaat yang pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka disunahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak sudi menyembah apa yang kalian sembah. Ini sikap seorang muslim bara, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala.
Di rakaat yang kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka disunahkan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lagi-lagi erat kaitannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dilakukan oleh jamaah haji adalah dia melempar jumrah. Dalam hal melempar jumrah, Nabi SAW mengatakan, amthali haula farmu. Nabi mengajarkan dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nabi mengambil 7 buah kerikil untuk lempar jumrah. Dan Nabi telah menentukan ukuran kerikil seperti biji kurma atau seperti ruas jari saja. Maka Nabi mengatakan, seperti bentuk inilah, seperti ukuran inilah, hendaklah kalian gunakan untuk melempar jumrah. Kemudian Nabi memperingatkan kepada para umatnya. Kata Nabi SAW, Iyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hati kalian dengan sikap ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ekstrim mereka, berlebihan mereka dalam masalah agama. Kita dapati sebagian orang karena semangatnya melempar jumrah, maka yang dilempar batu segenggam tangan, dilempar oleh mereka. Bukan karena dasar mengikuti Nabi SAW, namun mengikuti hawa nafsu. Di sini ada pelajaran bahwa agama tidak mengikuti selera, namun agama mengikuti dalil, mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian para jamaah haji, selain itu mereka melakukan tahallul, yaitu dengan memendekkan rambut atau menggundul rambut. Ini pun juga erat kaitannya dengan tauhid, karena di dalam Islam ibadah dengan cara mencukur rambut hanya ada pada tahallul. Tidak ada di dalam syariat kita mencukur yang itu dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kecuali hanya ada pada tahallul, baik itu umrah ataupun haji. Maka segala bentuk tahallul untuk mendekatkan diri kepada Tuan Guru atau untuk bertobat misalnya, untuk sebagai permohonan maaf, semua dilakukan dalam rangka ibadah selain daripada haji dan umrah, maka itu perbuatan yang bid'ah, yang mengada-ngada di dalam agama. Dan juga yang dilakukan oleh para jamaah haji selain dari itu semua adalah al-hadyu, menyembelih sesembelihan sebagaimana yang kita lakukan di hari ini. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita di hari raya Idul Adha sering diingatkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sering yang disampaikan hanya sebatas kisah saja, yang kosong dari makna at-tauhid, kosong dari makna dakwah Nabi Ibrahim yang sesungguhnya. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, terutama dalam dakwahnya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk di antara orang-orang yang paling keras menentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Nabi Ibrahim Allah kisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Ya abati lima ta'budu ma la yanfa'u ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, wahai ayahku, kenapa kau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupkan dirimu dari sesuatu apapun? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menentang kesyirikan yang dilakukan bahkan oleh ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah betapa beliau sangat menentang kesyirikan dan mengajak umatnya kepada tauhid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami menganggap kufur kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita, dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.